Namo Sakyamuni Buddhaya. 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 Selamat malam, Namo Amitabha. Amitabha. Su boleh buka masker ya. Oke, barusan sudah jelas tentang suhu ya, disampaikan oleh Rahman Heri. Ada yang mau tanya? Jelas belum kira-kira? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Kalau nggak ada, selesai sampai di sini. Gak ada yang tanya? Terus ngapain suruh di sini? Oke, ya. Jadi mungkin di antara sahabat semua yang hadir di sini ada yang pernah melihat suhu sebelumnya, mungkin juga pernah bercerita, berkomunikasi, ya. Hari ini sudah diberi kesempatan waktu untuk berbagi, bercerita. Apa yang Anda alami masa hari ini, Su pernah mengalami. Enak nggak? Enak nggak? Enggak. Ya, enak nggak enak? Itulah masa Anda saat ini, harus diterima. Tentu satu hal yang berbeda dari kehidupan yang lalu sebelum Anda hadir di ruangan ini, dengan setiap hari satu bentuk kegiatan yang monoton, berlutut lagi, bernama sekarang lagi, buka buku lagi, saling berhadapan. Belum lagi nanti latihan bisa, aduh, ya, capek sekali ya. Tapi itulah kenyataannya. Anda mau apa? Mau memberontak? Bisa. Terus kalau nggak bisa, tahu dong apa yang dilakukan? Apa itu? Menjalani itu dengan sesuatu yang ada dasar. Dasarnya apa Anda menjalani ini? Ketika jalanan macet, ada supir taksi, supir angkot, atau bahkan subuh mungkin menjalani kemacetan. Membosankan nggak macet itu? Membosankan, tetapi tidak semua orang yang kena macet itu membosankan bagi dia. Enggak. Ketika cara Anda memperlakukan kemacetan itu dengan cara membosankan, ya, Anda terkekang oleh satu bentuk belenggu. Tetapi bagi mereka yang pandai, yang cerdik, yang cerdas, kemacetan itu adalah anugerah. Kenapa? Kalau sudah macet, sekalipun kita buru-buru, apa kalau kita bilang macet sialan lu, terus semua mobil minggir? Enggak kan? Maka apa yang harus dilalui, yang harus dilakukan? Kita tahu banyak orang terbelenggu dengan kondisi yang mengekang dia, yang mengikat dia, yang mengurung dia, sehingga mereka menggerutu. Padahal dia tidak punya kemampuan apapun. Dengan dia marah, tidak membuat semuanya berubah. Ketika kita kena macet di jalanan, apalagi cilincing, kontainernya begitu besar. Ketika macet, kita marah, apakah macet itu akan berubah? Tidak. Lantas, masih saja banyak yang menggerutu ketika macet. Tapi ada yang enjoy. Aduh, ada musik, tinggal puter, gedein dikit kepalanya goyang-goyang. Aduh. Ada yang telepon, halo ma, halo pak, ya kan digunakan untuk komunikasi. Nah inilah kondisi ini yang kita harus punya seni dalam hidup. Anda menjadi manusia yang baru, yang tidak tahu dari mana Anda hadir, dari mana Anda berada sebelum sampai di sini.
sampai di sini Anda berubah menjadi manusia baru. Dan ketika Anda tidak mampu merubah kondisi itu, ingin seperti yang dulu kebiasaan lama kita jalani, Anda tidak akan pernah bisa merubah dari sebuah kepopong menjadi sebuah kupu-kupu. Maka kesempatan hari ini, apapun itu, sebelum kita marah, kita jengkel dengan kondisi ini, kita harus tahu, bahkan saya marah pun tidak bisa merubah hal ini. Nah, hari ini Yesus memberikan satu, bagaimana cara membuat kita lebih sejuk. Di dunia ini ada sesuatu yang memang bagian kita. Ada sesuatu yang tidak perlu kita berbuang-buang waktu dengan memikirkannya. Saat ini, Anda hanya bisa mengikuti peraturan. Hari pertama mungkin ini adalah kekanan. Tapi ketika Anda menjadi sosok yang penuh dengan kesadaran merenungkan hal itu, tidak ada lagi kekangan di dalam hidup. Ternyata itu adalah kebebasan. Ya, maka hari ini Anda mengangkat Buddha sebagai guru, berarti harus ada yang berubah di dalam pola pikir kita. Ini baru Pak baca. Kalau kita bicara perkuliahan S1, minimal berapa tahun? 4 tahun. Waktu yang lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Hah? Lama? Atau sebentar? Siapa yang sebentar? Siapa yang bilang lama? Oke. Kenapa Anda bilang lama? Pertanggungjawabannya apa? Ada yang bilang sebentar tadi? Kenapa sebentar? Ya karena dijalanin, bukan ditungguin so. Nah, karena dijalanin, dinikmati. Nah, inilah banyak di antara kita terbelenggu dengan masa lalu. Hari ini telah menjadi sosok yang botak, plotos, ya kan? Semuanya sama, tidak terlihat mana yang dari orang kaya, mana yang dari orang miskin. Pakaiannya semuanya sama, kepalanya semuanya juga sama. Tidak terlihat perbedaan materi di dalam diri Anda. Terbelenggu oleh masa lalu. Dengan hari ini seperti ini, kita masih menginginkan seperti yang waktu itu. Dan itu nggak bisa. Terbelenggu dengan hari esok, dengan segala bentuk statement-statement yang telah diatur. Kesuksesan di hari esok, tentu semua sudah dipikirkan. Tetapi kemarin dan hari esok, semuanya berpusat pada hari ini. Maka Su berharap adik-adik semua, sahabat semuanya, ya, adik kenapa? Karena Su adalah alumni. Anda adalah adik kelas. Sahabat, karena dalam pelatihan ini, coba pegang kepalanya, sama. Maka kita adalah sahabat. Ya, banyak hal. Suhu dulu tidak jauh berbeda dengan Anda. 15 tahun yang lalu, Suhu pernah seperti Anda. 15 tahun yang lalu, apakah waktu yang lama? Bagaimana bisa dikatakan lama? Anda usia berapa? Minimal di sini usia berapa? 20? 18? Oke, 20 lah ya. 20 waktu yang lama atau sebentar? Sebentar. Kenapa? Karena sudah lewat. Sesuatu yang sudah lewat, mau berapa lama juga itu terasa sebentar. Tetapi 2 minggu untuk waktu yang akan datang, lama atau sebentar? Lama, Suhu. Inilah. Tetapi ketika Anda menikmati, gunakan itu dengan baik, semuanya akan berubah. Perubahan ini mengantarkan kita pada satu titik keselesaian daripada kegiatan ini. Maka apa? Sadar
Semuanya berubah, tidak pernah berhenti. Perubahan membawa kita pada bentuk perubahan. Tidak selamanya Anda begini. Ketika perubahan itu tiba, mengantar kita kepada perpisahan, di mana rambut yang sekarang hanya pendek akan gondrong lagi. Anda tidak akan bisa mendapatkan suasana seperti ini. Maka apa? Hiduplah pada saat ini. Maksudnya apa? Gunakan waktu dengan baik. Jangan terbelenggu oleh masa lalu. Masa lalu sebagai pelajaran benar. Anda suka mendengarkan motivasi? Suka nggak dengar motivasi? Hati-hati loh ya, Anda kepleset dalam motivasi, gagal hidup Anda. So tidak mengajarkan Anda supaya tidak percaya dengan motivasi. Semua orang butuh motivasi, tapi hati-hati dengan kata-kata motivasi. Nah hari ini, tentu sebelum Su hadir, Anda mungkin telah banyak mendapatkan narasumber, ya nggak? Di antara narasumber, siapa aja yang masih Anda ingat? Yang terkesan? Pak Emil. Siapa? Pak Emil. Pak Emil yang botak itu? Iya. Mengesankan ya? Iya. Oke. Kenapa mengesankan? Pertama dia botak, terus apa? Keduanya lucu, energik dalam dia berbicara itu, dia jadi nggak ngantuk. Oke. Ketiga materinya lumayan bagus. Lumayan bagus. Setuju nggak dengan beliau? Tepuk tangan buat Bung Emil. Kalian nggak malu ya? So di sini juga botak loh. Berani-beraninya mengatakan yang lalu yang bagus. Terus hari ini nggak bagus. Bagus. So sinergik nggak? Energik. Anda sinergik nggak? Nah inilah sesuatu yang harus kalian gali. Kita sama saja. Ada yang mengeluh, saya lemah, saya bodoh, tetapi dia sinergi, dia botak. Pernah cerita nggak di sebuah lautan? Pernah dengar cerita belum? Sebuah lautan ada gelombang yang kecil. Ketika dia bergerak, tidak bisa membuat apapun benda itu menjadi terlempar jauh. Dan dia merasa bersedih. Kenapa pergerakan saya tidak membuat sesuatu itu bergerak lebih jauh? Maksudnya apa? Kenapa kehadiran saya tidak memberikan satu bentuk pengaruh yang besar? Tetapi begitu ada gelombang yang besar, kapal pun bisa terlempar ke tepi. Akhirnya si kecil ini menganggap dirinya lemah. Aduh, dia merasa iri dengan yang gelombang si gede. Akhirnya apa? Sepanjang hidupnya menjadi gelombang yang benar-benar pesimis. Tahu nggak pesimis? Pesimis itu merasa diri itu low bat gitu ya, baterainya low bat gitu. Akhirnya apa? Begitu ada sosok yang memberitahu kepada dia, hey, apa yang Anda pikir emang kalian anggap benar? Kamu dan dia tidak ada beda. Kenapa? Sama-sama air. Kalian melihat suhu sinergik nggak? Tapi Anda melihat suhu yang 15 tahun lalu nggak? Seperti apa? Nah, enggak ya. Nah inilah yang harus. Manusia dia happy ending. Dia hanya tertarik dengan sesuatu yang ada di belakang, yang menutup, yang membuat dia berakhir. Itu yang menjadi fokusnya. Contoh, pernah enggak Anda punya handphone? Ada yang nggak punya handphone? Siapa yang nggak punya handphone? Wah, padahal kalau ada yang tunjuk jari, saya akan kasih handphone. Aduh, telat. Ya makanya ya harus tet gitu. Beneran suhu, bener suhu bohong.
Coba, pernah nggak Anda membalas SMS ataupun WA dari teman Anda yang sudah panjang lebar, Anda hanya fokus pada yang terakhir? Pernah nggak? Dan dibalas, hah? Pernah nggak begitu? Itulah umat Buddha pun juga demikian. Dia melihat Buddha mencapai pencerahan, Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan dengan duduk bermeditasi, sehingga banyak umat yang berlomba-lomba berbondong-bondong duduk meditasi, pengen menjadi arahat, pengen menjadi Buddha, pengen menjadi suci dengan bermeditasi. Kenapa? Dia tidak beda dengan kita yang hanya membalas WA, hanya kata-kata yang terakhir. Inilah kita. 10 hari berbuat baik, tetapi diakhiri dengan satu perilaku buruk. Anda akan punya cap yang tidak bisa dan sulit untuk dirubah. Anda adalah orang buruk. Percaya nggak? Begitu juga sebaliknya. Ketika Anda buruk, 10 hari Anda buruk, di ending hari terakhir kita meninggal dengan satu pengorbanan yang begitu hebat, Anda akan mendapat stempel sebagai orang baik. So, kita menjadi orang buruk dulu, terus memastikan ketika kita mau meninggal, kita berkorban untuk orang banyak, sehingga dicap baik gitu. Takutnya jadi orang yang buruk, belum sampai yang baik udah mati duluan. Ya inilah. Maka hari ini Su hadir. Tadi kalau Su nggak salah bener ya, Su jadi dosen filsafat ya. Ya sebenarnya belum dosen lah, Su hanya dianggap. Tetapi oke lah, apapun kata beliau, kalian juga bisa berfilsafat. Orang yang bisa berfilsafat adalah manusia yang punya pikiran. Anda punya pikiran nggak? Pikirannya bergerak nggak? Nah ini, manusia pasti berpikir. Belajar Dharma berarti belajar membenahi pola pikir. Jangan hanya 20 SMS yang terakhir yang dibalas. Nah itu kita, ayo kita benahi, melihat sesuatu dengan keseluruhan. Orang selalu terbelenggu dengan baik dan buruk, ya nggak? Ketika baik, aduh senengnya, ya ampun, sampai ingin lagi, ada nggak yang muji saya lagi ya? Dirindu-rindukan, nggak ada. Akhirnya apa? Cemberut. Begitu buruk dapat hinaan, aduh dia menderita dengan keburukannya. Dua kondisi ini membelenggu kita. Mari kita selami. Di dunia ini kalau nggak baik ya buruk, kalau nggak untung ya rugi, kalau nggak hitam ya putih. Dalam arti kondisi ini kompleks, tetapi kan kita cenderung memilih menerima yang ini, menolak yang itu, ya nggak? Nah ini membuat kita menjadi terbelenggu. Nah kita belajar Dharma adalah belajar untuk menerima kedua hal itu secara sempurna. Ibarat sebuah perjalanan yang rumahnya mungkin dari Lampung naik bus sini, ataupun naik mobil dari darat, atau yang dari luar Jakarta naik pesawat. Kadang naik pesawat di udara pun ternyata juga bergelombang. Di darat ada jalan yang berlubang. Ketika suasana cerah, tidak ada awan tebal, pesawat dengan lancar berjalan, ya kan? Wah, jalanannya bagus. Tapi ketika ada jalan bergelombang, budak. Kita anggap itu buruk. Sama yang naik kendaraan darat. Wah, jalan tol. Tahu-tahu apa? Ada kecelakaan, tertunda. Aduh, sialan. Nah, di situ kita terbelenggu.
Nah hari ini Tuhan memberikan bahwa satu perjalanan, kita tidak bisa mengatakan jalan itu yang lurus, jalan yang rata itu bagus, nggak bisa. Yang berlubang itu jelek, nggak bisa. Jalan itu baik dan buruk itu adalah kesempurnaan dari jalan yang kita harus lewati. Jalan buruk maupun jelek itu yang mengantar kita pada sebuah tujuan. Maka apa? Marilah sahabat, masa yang lalu jangan pernah membuat kita terpuruk. Jangan terbelenggu dengan masa lalu. Karena masa lalu apapun itu bentuknya, itu membawa kita pada hidup yang sampai saat ini. Jangan terbelenggu. Hidup kita tidak berhenti sampai di sini. Maka kita harus belajar, apapun yang telah terjadi dengan diri kita, itu adalah bagian hidup saya yang tidak seharusnya saya sesali, baik apapun buruk. Kita sebagai manusia yang punya mano, yang punya pikiran, dari situ segala masa lalu membuat hidup kita lebih baik. Sehingga apa? Pepatah mengatakan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kenapa? Karena kita melalui sesuatu yang telah berlalu sebagai sesuatu yang memang hal-hal yang membuat kita menjadi berkualitas lebih, tidak terbelenggu oleh baik dan buruk. Ya mungkin selama ini kalian juga pernah ya menjalin satu hubungan, hubungannya tidak baik-baik saja, tapi oke lah, saya akan menerima itu dengan apa adanya supaya saya tetap menjadi sosok yang baik-baik saja. Pernah nggak pacaran? Belum? Siapa yang belum? Pengen nggak? Pengen ya? Kenapa Anda pengen? Kenapa? Hah? Kenapa? Panitia ada nggak sih ini? Ada mic nggak yang wireless gitu? Kenapa Anda pengen? Namanya siapa? Almon. Ya itulah. Masa lalu Anda pernah bersama dengan si dia, segala pengorbanan telah dilakukan. Dan hari ini kenyataan membuka mata kita bahwa kita tidak bisa bersama lagi. Jangan menjadi musuh. Kau pernah ada dalam hidupku, walaupun sekarang kita tidak bisa lagi bersatu. Tetapi kita bukan musuh. Mari terima kenyataan. Walau kita nggak bersatu, Anda telah menjadi milik orang dalam arti bukan dengan saya lagi. Just enjoy aja. Mungkin memang Anda bukan yang terbaik buat saya, atau saya bukan yang terbaik buat dia. Apa yang harus dipusingin? Iya, jangan ada dendam. Jadikan mereka adalah ya memang itu bagian hidup kita. Tidak ada hati yang terluka karena gara-gara seperti itu. Cemen. Ya, kenapa? Akui. Kenapa lu terbelenggu? Nah inilah sederhana kan pemikiran. Perjalanan seperti ini, jalan tidak pernah ada yang buntu. Kenapa? Ketika jalan buntu, Anda putar balik. Selalu ada jalan di setiap kebuntuan. Mau bayar utang nggak ada duit, ya utang lagi. Ya kan? Jadi enjoy. Nah Anda belajar Dharma, saya berharap Anda bisa enjoy dengan apapun yang terjadi. Jangan terbelenggu dengan masa lalu. Masa lalu tidak bisa dijadikan patokan untuk yang akan datang. Tidak bisa dijadikan patokan yang benar-benar pasti gitu. Nggak bisa.
Yang sudah berlalu ya itulah bagian hidup saya. Ya, ada sebuah cerita yang mungkin Anda pernah dengar, tapi sekalipun Anda pernah dengar, saya berharap Anda juga masih mau mendengar. Ya, jadi di satu tempat seorang guru punya murid. Misalnya ini adalah wihara si A, ini wihara si B, ini wiharanya Suhu Cuanti misalnya. Suhu Cuanti punya murid. Ini wiharanya Suhu Cuanxiang, beliau juga punya murid. Setiap pagi, ya di sini adalah pasar. Jadi Suhu Cuanti punya murid, Suhu Cuanti setiap pagi minta tolong muridnya untuk belanja. Yang di sini, gurunya setiap pagi minta tolong muridnya untuk menyapu, karena di depan wihara ada pohon yang setiap kali daunnya gugur. Nah, Suhu Cuanti punya murid bawa tas. Akhirnya dia tanya, Samanera, kamu mau kemana? Tahu nggak jawabnya apa? Hah? Ada yang tahu nggak jawabnya apa? Hah? Guru kakak tua. Jadi begitu lewat, mau kemana? Dijawabnya apa? Kemanapun kaki melangkah, ke situ saya akan pergi. Wah, mampus nggak itu? Akhirnya apa? Dia berhenti menyapu, dia pegang kepala. Aduh, udah bengong. Akhirnya gurunya habis sembahyang turun ke bawah. Lihat muridnya lagi bengong, garuk-garuk kepala. Kenapa? Ayo sepuah. Hari ini saya tanya dengan teman yang dari sana. Dan pagi-pagi datang dengan apa ya, gembira. Saya tanya, mau kemana? Dia jawab, kemana makin melangkah, ke situ saya akan pergi. Gurunya kan baik. Aduh, saya nggak mau punya murid bodoh. Tenang, besok kamu tanya lagi. Terus bagaimana jawabannya? Jawab saja. Seandainya kamu tidak punya kaki, kamu mau kemana? Seneng gak dia? Seneng loh. Wah, dia waduh udah happy dia. Waktu berlalu malam pun tiba, dia nggak bisa tidur bangun ya. Kayak Anda lah dari kampung mau ke Jakarta, ini malam terakhir di rumah nggak bisa tidur. Sama, beliau juga begitu. Akhirnya tidur bangun lagi, belum pagi. Dia menunggu pagi. Kenapa? Ketika saya jawab begitu, dia ingin melihat temannya itu seperti apa ya dia punya tingkah gitu loh. Akhirnya benar, pagi tiba. Sahabat mau kemana? Ya, kemanapun angin bertiup, ke situ saya akan pergi. Wah, bengong lagi dia. Kok beda lagi? Murung lagi loh. Gurunya datang lagi. Kenapa? Bukannya udah saya kasih jawaban. Benar guru, pertanyaannya sama. Saya pun ingin jawab, kalau tidak punya kaki mau kemana? Masalahnya jawabannya beda. Oh, ya udah, besok jawab saja. Kalau nggak ada angin, kamu mau kemana? Wah, seneng dia. Hari itu tiba lagi, mau kemana? Saya bawa tas. Saya mau ke pasar. Nah itulah. Banyak di antara kita belajar dari pengalaman, belajar dari masa lalu. Itu tidak salah. Tidak salah. Yang menjadi salah adalah apa? Kita berpikir bahwa pengalaman ini akan terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh, kita mau keluar wihara, setiap pagi jalanan macet. Keluar gerbang, belok kanan, selalu macet. Akhirnya belajar, besok jangan lewat situ. Besok jangan lewat sana ya, kenapa? Dari kemarin-kemarin selalu macet. Terus lewat mana dong? Lewat sana aja, belok kiri, nanti kiri lagi. Oh ya udah, saya sih tetap lewat sini aja. Macet loh. Ya nggak apa-apa lah, itu kan kemarin, siapa tahu hari ini enggak mungkin. Belajar dari pengalaman dong. Ya udah, kalau kamu mau lewat kiri aja, saya mau lewat kanan. Akhirnya benar.
Yang satu lewat kanan sampai tujuan duluan. Yang dia lewat kiri ternyata di sana ada hajatan. Akhirnya mau nggak mau dia balik lagi. Teman yang pertama lewat nggak ada macet. Begitu dia lewat macet lagi. Sampai di mana? Saya udah sampai. Aduh, macet nggak? Tadi enggak. Kok sekarang saya macet lagi? Coba kalau tadi ikut saya, pasti nggak kena macet. Nah, inilah yang saya katakan. Banyak orang masa lalu adalah pengalaman, tapi masa depan tidak bisa dipastikan. Ya, ngerti nggak di sini? Maksudnya adalah apa? Pengalaman boleh memberikan pelajaran buat kita, tetapi masa depan tidak bisa dipastikan. Sehebat apapun kita bekerja berusaha, kesuksesan itu tidak bisa dipastikan. Ketika kita mengerti hal ini, kita akan lebih enjoy menghadapi segala fenomena. Lakukan yang menjadi bagian kita. Hari ini pandemi melanda, bagian kita hanya pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer kita gunakan. Tetapi masalah kita kena COVID atau enggak, urusan kita bukan. Kita akan kena COVID atau enggak, urusan kita bukan. Kita bisa menolak agar COVID tidak mengenai kepada kita? Nggak bisa. Maka kita harus mengerti, ada sesuatu yang memang bagian kita. Kematian bagian kita bukan? Bukan. Kapan kita akan mati? Memang kita tahu. Yang ada kalau lapar kita makan. Kita tahu kalau kita lapar nggak makan, kita bisa sakit, akhirnya mati. Kematian itu bukan dalam arti bukan dalam kendali kita. Kita hanya bisa berolahraga supaya tidak menjadi sakit dan cepat-cepat meninggal. Kita hanya bisa merawat diri. Ibarat kita menanam tanaman, kita hanya bisa merawat tanaman itu. Perkara tanaman itu panen atau tidak, apa kita bisa memastikan? Gak bisa. Maka kenapa ada manusia-manusia yang belajar dengan rajin, begitu ujian dia nggak lulus, dia gantung diri, punya uang 10.000, dia stres, akhirnya gantung diri, mendingan buat beli permen. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Jadi ada sesuatu yang memang bukan bagian kita. Kita hanya bisa mengendalikan, membuat ketekunan dalam usaha, semangat dalam usaha. Hasil, lupakan. Harapan selalu baik. Semua orang punya harapan baik. Orang gila kalau bisa berharap juga dia berharap yang bagus, berharap dia sembuh mungkin. Tetapi namanya orang gila. Tapi sekarang nggak boleh bilang gila loh, nanti kena somasi loh. Jadi namanya orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Mas sekarang kamu harus hati-hati loh. Ya, hari ini sungguh memberikan hal seperti ini. Jangan terbelenggu dengan masa lalu. Kalau Anda sering mendengarkan motivasi, jadilah dirimu sendiri. Setuju nggak? Siapa yang setuju? Nggak ada suara, nggak ada orangnya. Siapa yang setuju? Jadilah dirimu sendiri. Siapa yang setuju? Kenapa malu-malu namanya begini-begini? Coba tunjuk jari, yang angkat tangan yang tinggi. Jangan lihat orang baru kita ikut. Jadilah dirimu sendiri. 1, 2, 3. Siapa setuju? Oke, yang tidak setuju siapa? Wah, ini sudah tahu kenapa bisa begini ya. Setuju nggak? Jadilah dirimu sendiri. Setuju? Kenapa nggak begini? Hati-hati dengan kata-kata ini. Sungguhnya nasihat. Sebelum Anda jadi diri Anda sendiri, ada baiknya Anda mengenali diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah kenal dengan diri Anda sendiri, bahwa saya adalah seorang pemalas, dia orangnya rajin,
Masa iya saya ingin menjadi diri saya sendiri, saya ingin menjadi malas. Terus mau jadi opo? Kenali diri Anda, baru tentukan Anda mau jadi siapa. Setuju? Ya, jangan termakan oleh motivator. Kata-kata motivator benar tidak salah. Apa yang dia katakan membawa dia sukses, tetapi ketika Anda lakukan itu belum tentu Anda sukses. Setuju nggak? Iya, suhu bisa motivasi Anda, tapi ketika Anda yang bersuhu, belum tentu Anda sukses seperti suhu. Kenapa? Anda bukan saya. Tetapi kalau begitu suhu, kita nggak perlu dong motivator. Bukan nggak perlu, perlu. Tetapi jangan pernah berharap bahwa saya pasti seperti dia. Seperti dia atau tidak, itu jodoh kita masing-masing. Setuju? Ya, jadi harapan suhu, silakan Anda memotivasi diri dengan siapa. Cuman pikiran harus tahu. Jalan yang kita tempuh sama. Kita sama-sama dari sini keluar mau ke Tanjung Priok. Satu bus. Ketika suruh kasih pena, kasih buku, Anda menuliskan apa yang Anda lihat dari perjalanan sini dengan satu bus yang sama, B2229 AC. Dengan waktu yang sama, sopir yang sama, rodanya berputar pun sama, duduk di ruangan yang sama. Suka kasih pen, suka kasih buku, Anda tulis apa yang Anda lihat sepanjang perjalanan dari sini mau ke Priok. Sama nggak hasilnya? Beda. Nah, ini hari ini surasa ini yang sudah berikan. Banyak lagi yang sebenarnya lebih berarti, tapi yang paling penting menjadi mengangkat Buddha sebagai guru. Su berharap Anda punya pola pikir yang memang brilian, punya cara berpikir yang berbeda. Jangan takut untuk berbeda. Tapi bedanya seperti apa dulu? Ketika di ruangan ini semua pakai headset, karena Anda mendengar Su ngomong, jangan takut untuk berbeda. Anda lepas headset pakai yang lain. Wah, siap saja kena pukul, pakpok, pakpok, pakpok. Harus tahu bedanya seperti apa. Ya, surasa hari ini Su lebih suka tanya jawab. Jadi Anda jangan berpikir, wah, suhu tanya jawab waktu masih panjang ini, mendingan gak usah ada yang nanya, nanti suhunya pulang. Nggak segampang itu. Su masih punya banyak bahan. Apalagi dekat Indomaret, tinggal minta tolong sama Neri ataupun anak teman-teman yang lain. Ya, beli gandum kayak, beli apa kayak, bisa diolah lagi. Ya, so merasa Anda sangat beruntung. Pastikan Anda bisa melalui ini. Perubahan membawa kita pada perpisahan. 4 tahun di Cilincing bukan waktu yang lama apabila Anda menikmati. Buku banyak sekali. So juga menyimak kemarin pembicaraan para pembicara yang dari Bangka, dari Kalimantan, dari mana, dari Jawa. So menyimak. Dan memang benar. Hari ini Anda sebagai pendengar, kelak So yakin Anda bisa menjadi pembicara. Tapi hati-hati. Kelemahan pembicara, dia sulit untuk bisa mendengarkan. Paham nggak? Mereka bisa menjadi pembicara, kenapa? Karena dulu pernah menjadi pendengar. Tentu pendengar yang baik. Tetapi ketika kita menjadi pembicara, jangan lupa kita juga harus ada waktu untuk mendengar. Kelemahan para pembicara, dia sulit untuk mendengarkan orang lain. Tetapi kata-katanya maunya didengarkan. Ya, ini bahaya. Hari ini Anda cuma bisa manggut-manggut. 5 tahun ke depan dengan Anda menggunakan saat ini yang begitu berarti, waktu membawa kita pada perpisahan.
dengan waktu yang hari ini kita miliki, segala ketekunan usaha, keberanian, mental yang bagus, 5 tahun ke depan, Anda pun sulit untuk membayangkan. Tapi percaya, hasil biasanya tidak mengingkari daripada perjuangan. Walaupun pada kenyataannya banyak orang yang berjuang dan belum berhasil, tapi bukan berarti perjuangannya sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Membaca buku, Anda jangan pernah berharap untuk menghafal. Buddha mengatakan bahwa kita punya alaya wijnana, gudang kesadaran, semuanya tersimpan. Ketika kita rajin membaca, jangan takut karena nggak bisa hafal. Itu nggak perlu dihafal. Simpan di dalam gudang. Dia akan berguna kapan saja. Ketika waktunya tiba, kita bisa bicara banyak. Ya, hari ini saya mendengarkan Anda sadar. Apa yang saya katakan Anda dengar dengan jelas. Ada sesuatu di bawah kesadaran. Sesuatu itu ada dalam diri Anda. Tetapi ketika tidak ada objek yang untuk mengeluarkan itu, Anda sulit untuk mengeluarkan hal itu. Sekarang saya akan ngomong sesuatu, tetapi sebelum saya ngomong, Anda tidak akan bisa membayangkan. Ketika saya bicara, Anda langsung ingat dan langsung keluar dalam diri Anda. Percaya nggak? Mama. Dalam diri Anda langsung ada mama kan? Ya nggak? Papa. Ada nggak? Terus kalau dari lahir tidak tahu mama papanya mana bisa nggak dia begitu? Bisa. Ada orang yang mengasuh dia, pasti ingat siapa yang mengasuh dia. Ya, jadi jangan takut. Pelajari cilincing, banyak buku dari bahasa Mandarin sampai bahasa China ada. Dari bahasa Inggris sampai bahasa Jawa semuanya ada. Ya, Anda boleh belajar. Di sini tempatnya. Anda mau belajar sembahyang Mahayana boleh. Ya, satu hal lagi. Kampus yang kita di sini berada memang basic kita Mahayana. Tapi mahasiswa otaknya ini adalah kesempurnaan. Tidak memahayanakan. Jadi harus diingat. Anda menjadi apa? Ini penting sekali. Orang lain boleh membuat kita terpengaruh, tetapi kita punya keputusan. Ya, Anda belajar adalah belajar segalanya, tetapi Anda punya keputusan sendiri untuk menentukan. Ya, jadi mahasiswa pikirannya harus terbebas. Pikirannya untuk terbebas. Kehadiran kita untuk manfaat. Nah, inilah yang saya berharap Anda menjadi punya prasna, tahu apa yang harus dilakukan. Ketika lapar, Anda tidak boleh minum begitu banyak, tetapi Anda harus makan. Ketika Anda haus, Anda tidak boleh makan yang begitu banyak. Haus, Anda harus minum. Ketika ada emas 1 kilo dan air aqua 1 gelas, Anda pilih yang mana? Pilih yang mana? Emas 1 kilo atau air aqua 1 gelas? Kalau haus pilihnya air. Nah, kalau haus Anda pilih air itu yang benar. Tapi kalau Anda terlilit utang dan tidak haus, Anda pilih emas. Itu baru mahasiswa. Enggak, emas. Dan kerongkongan haus. Di satu padang pasir, kita kehausan, kita pilih 1 kilo emas. Untuk apa? Nggak bisa. Nah, itulah yang dikatakan sebagai prasna. Belajar dari banyak hal, ya. Suratnya demikian. Banyak sesuatu yang mungkin bisa diberikan sebenarnya, tetapi waktu kita terbatas. So akan melempar Anda. Dalam arti apa? So kasih kesempatan. Anda mau bertanya silakan. Mumpung Su ada di sini. Besok Su nggak tahu masih di sini atau nggak. Siapa tahu Su pulang nanti begitu tidur nggak bangun.
Atau Anda tidur juga Anda nggak bangun-bangun, nggak ada yang tahu. Ya, jodoh kita hari ini sempurna. Jodoh dikondisikan benar, tapi kalau nggak jodoh untuk ketemu, udah dikondisikan, udah janji juga, ada aja halangan. Nah itu yang paling penting, Anda tidak boleh melupakan hukum jodoh. Itu, ya, oke, sudah begitu. Terima kasih, ya, silakan. Su pernah mendapatkan satu perkataan yang bagus, ya. Selama hidup tidak boleh mempersulit orang lain. Ya, Su berharap pertanyaan Anda juga tidak mempersulit Su. Oke, ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Gak ada. Kalau nggak ada, Su akan tanya Anda. Oke, satu-satu Su akan tanya. Kurang lebih jam 5 pagi baru selesai. Gak apa-apa. Oke, selama Anda menjalani kehidupan seperti ini, apa yang Anda dapatkan? Hati yang damai atau hati yang porak-poranda? Dunia ini sudah mengatakan ada namanya hukum anicca, hukum perubahan. Segala sesuatu berubah. Namamu siapa? Kevin. Coba suka nama kamu di sini. Dikasih mic-nya ya, suhu ya. Oke, Anda berasal dari mana? Dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Bangka apa Belitung? Bangka. Bangkanya. Kotanya tuh. Kotanya. Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Oke. Pernah dapat pelajaran agama Buddha? Pernah. Siapa yang mengajar? Kalau di SMA itu guru apa? Ibu Setia. Kalau di SMA, kalau di SMP? Enggak ada. Oh, nggak ada. Waktu SMA doang. Tapi di kewiharanya sih yang kasih pelajarannya. Kalau yang di SMA kan umum doang. Oke. Selama ini ada kewihara? Ada aktif di wihara? Ada. Pernah nggak mendengar inti ajaran Buddha? Pernah waktu kalau ada zaman di sana. Apa itu intinya? Biasanya kalau zaman di sana Inti ajaran Buddha apa? Apa? Sucikan hati dan pikiran. Ya jangan berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran. Ini adalah ajaran para Buddha. Biasanya itu sih. Oke. Sekarang apa yang dapat Anda pahami dari kata-kata itu? Jangan berbuat jahat apa sih? Kalau yang saya pribadi Ya, berikan kepada sahabat semua. Yang saya pahami waktu saya sering mendengar dhamma di sana mengenai jangan berbuat jahat itu, kita sebagai umat Buddha, terutama muda-mudi itu tidak mengikuti arus pergaulan yang misalnya pergaulan yang salah. Yang salah itu misalnya nggak baik. Nah, terus difokuskan untuk terus melatih 5 sila itu, melatih 5 sila, terus berpikir positif serta bersikap positif untuk sesama. Oke. Terus yang kedua? Itu kan yang pertama. Sucikan hati dan pikiran. Jangan berbuat jahat. Yang kedua apa? Sucikan hati dan pikiran. Tambahlah kebajikan. Pengertiannya apa sih tambahlah kebajikan? Tambah kebajikan itu, kalau menurut saya sih, setiap misalnya ada kesempatan untuk ada suatu kesempatan untuk berbuat baik, kita usahakan untuk berbuat baik sebisa mungkin itu. Walaupun itu sekecil apapun itu, semoga ada manfaatnya untuk orang yang kita mau bantu itu. Oke. Sekarang bedanya yang pertama dengan kedua apa? Jangan berbuat jahat dengan tambahlah kebajikan, bedanya apa? Bedanya sih kalau jangan berbuat jahat itu menghindari kayaknya. Sedangkan kalau berbuat kebajikan itu selalu berbuat baik itu. Oke, terus yang ketiga? Sucikan hati dan pikiran. Bukannya itu yang kedua. Jangan berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran.
Yang pertama apa? Jangan berbuat jahat. Yang kedua, tambahlah kebajikan. Yang ketiga, sucikan hati dan pikiran. Terus yang keempat apa? Nggak ada kan? Jadi yang ketiga, sucikan hati dan pikiran. Kenapa harus mensucikan hati dan pikiran? Emang hubungannya apa dengan? Adakah hubungan dengan yang pertama dan kedua? Apa hubungannya? Saudara, sahabat, atau keluarga? Kalau misalnya sucikan hati dan pikiran itu kan mulai dari pikiran dulu. Kalau pikiran udah positif, misalnya udah damai, tenang, itu baru bisa berbuat baik, bisa jadi ikhlas gitu. Jadi nggak ada niat berbuat jahat segala macam. Jadi berpikir dulu, sucikan hati dan pikiran, baru kita berbuat baik, atau berbuat baik dulu, baru sucikan hati dan pikiran? Keduanya dong, suhu. Saya berkesinambungan. Grogi suhu. Oke, yang sebelah sini mau ditunjuk atau suruh yang tunjuk? Ayo, siapa yang menjadi donatur sukarela? Ayo kita adu bakat dengan siapa lagi ini yang mau datang. Ayo kita bertengkar. Ayo, ada, silakan sukarela. Selama ini kan nggak ada kan pembicara yang mengajak Anda bertengkar, suruh mengajak Anda bertengkar. Ayo, tidak ada masalah. Selama Zoom masih ada, tidak ada masalah. Tapi setelah Zoom nggak ada, Anda bertengkar, Zoom tidak bertanggung jawab. Oke, sebelah sini, silakan sukarela. Jangan khawatir, kalau nggak ada silakan tunjuk. Tunjuk aja. Yang mana ini? Ini cowok ya? Ya, cowok. 100%. Buktinya apa sih kalau cowok dengan cewek? Buktinya ya, Ya. sebenarnya kalau ada rambut kan cowok kan pendek, kalau cewek Sekarang ada semua masalahnya. sekarang itu botak. Karena sekarang botak, yang Mukanya bertopeng. ada tapi tahu sih, tapi tidak perlu diucapkan itu dulu. Oke, ditunjuk aja ya. Sudah tuh yang cewek yang mana, yang cowok yang mana lu? Serius. Coba yang di belakang tiang. Ya. Ya. Sudah tahu ya. Kita nggak saling kenal. Itu nggak usah, kamu nggak usah. Oh, mau keluar. Oke, namanya siapa? Henny. Henny ya. Asalnya mana Henny? Wah, Bekasi nih ya, Bapak diadu dengan Bekasi loh. Oke. Coba sebut, you pernah mendapat pelajaran agama Buddha di sekolah? Enggak, kasihan deh. Oke, tapi minimal Anda pernah ke wihara. Di wihara ada pernah belajar dharma? Ini ajaran Buddha apa sih? Janganlah berbuat jahat. Tambahlah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Oke, coba definisikan. Jangan berbuat jahat itu apa sih? Jangan berbuat jahat itu kita tidak boleh melakukan kayak kita. Ini aslinya dingin atau panas sih? Ternyata gampang ya membuat Anda semuanya bergetar. Jadi jangan santai-santai loh ya. Hati-hati, Anda punya kemungkinan untuk maju di sini. Suruh belum pergi loh ini. Oke. Janganlah berbuat jahat itu kayak misalkan kita berbuat jahat kepada orang lain. Misalkan kita tidak suka sama orang lain, kita menjadi dia, lalu kita melakukan sesuatu
yang tidak melukai hati gitu. Terus yang kedua apa? Sucikan hati dan pikiran. Tambahlah kebajikan. Apa itu? Berbuat baik kepada semua tuh. Kok Su nggak pernah dikasih berbuat baik? berbuat baik itu kayak kita. Ya, nanti Anda selesai Pak baca ya, Anda nanti masuk ke kampus loh. Ke kampus Anda belajar ketemu dengan suhu loh. Su nanti mengajar Anda tidak susah seperti ini. Filsafat Buddha seperti ini akan Su berikan. Apa dia ajaran Buddha? Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, cucikan hati dan pikiran. 3 hal ini Su minta Anda tulis sebanyak 3 lembar. Anda harus bisa menjabarkan. Namanya mahasiswa. Ya nggak? Anda mahasiswa loh ini. Ya. Terus sucikan hati dan pikiran. Sucikan hati, jadi pikiran kita itu bersih, nggak berbuat, nggak berpikir tentang, nggak berpikir ke arah negatif, harus berpikir positif. Apa itu negatif? Apa itu positif? Apakah yang negatif benar-benar negatif? Apa yang positif benar-benar positif? Atau jangan-jangan positif juga negatif? Jadi melakukan positif itu kita kayak berpikir bahwa kita mengatakan kepada orang ini, kita berpikiran kalau dia punya perilaku yang baik, terus tidak Apakah berpikir buruk itu nggak baik? Pernah nggak Anda menerima kebaikan dari orang lain? Pernah nggak Anda curiga? Jangan-jangan. Apakah jangan-jangan itu pikiran negatif? Hah? Terus bagaimana ketika Anda tidak berpikir negatif, tiba-tiba jangan itu Anda tidak pernah ada? Nggak tahu kebaikannya merampas. Ternyata Anda ditipu dengan kebaikan dia. Sesuatu yang berharga dirampas dari hidup Anda. Ketika Anda tidak pernah berpikir jangan, bukankah sikap ini membuat hidup Anda menjadi sulit? Apakah pikiran negatif itu nggak penting? Terus kenapa tadi berpikir, cucikan hati, berpikir positif, jangan berpikir yang negatif? Anda mau berantem nggak? Coba, apa tuh pikiran, sucikan hati dan pikiran menurut Anda dan menurut dia? Mungkin Su harus mundur ya, kalau nggak kalian yang maju biar Su tahu Anda bertengkar. Oke? Kalau Anda nggak mampu, pilih, ini adalah murid kalian, teman-teman kalian ya, sebelah sini ya. Panggil aja semua. Sini juga boleh, panggil aja, panggil. Anda minta bantuan, panggil aja. Siap? Udah diadu. Coba apa? Berpikir, cucikan hati dan pikiran. Apa maksudnya? Terus apa maksudnya? Kamu jelaskan ke dia. Saling kenal belum? Oh, siapa tuh jodoh ya? Oh, udah punya? Yakin? Jangan-jangan enggak. Ih, yang udah bersama aja bisa pergi. Oke, lupakan itu. Sekarang jelaskan kepada saudara Heni. Sucikan hati dan pikiran. Menurut kata apa sederhananya saja, bisa sucikan hati itu dari sucikan hati lah. Hati kita kan penuh loba, dosa dan moha, selalu diliputi oleh hal tersebut. Ya, berusaha untuk meminimalisir bukan menghilangkan bebannya terlalu berat.
jahat gitu. Kita berusaha meminimalisir ya hal tersebut. Misalnya di dalam hati ini kesan ini si A gini. Oh, kita harus dalam diri itu, walaupun kita kesal atau bencilah ya terhadap orang tersebut, kita berusaha tenang dan dilupakan hal tersebut. Lalu pikiran, sucikan pikiran itu bisa ketika pikiran jelek tersebut sederhananya tersebut berusaha dilenyapkan. Bisa contohnya kayak meditasi, aduh lama banget ya dalam pikiran ini, kaki udah semutan, belum dipukul-pukul, itu gentanya kan. Atau kayak pagi lah misalnya kita meditasi, kok belum kapan, gak lapar ini kan dalam pikiran. Nah, kita berusaha enggak membuang hal tersebut atau tidak berpikir, mengalihkan objek gitu. Jadi sucikan pikiran. Itu sih sederhana. Kamu setuju dengan dia? Ada tuh setuju. Hah? Jangan karena biar nggak ngomong dia setuju. Setuju nggak dengan dia? Setuju. Setujunya di mana? Kadang-kadang dengan mensucikan pikiran itu kita harus hati-hati. Kita kan memang ada pastinya ada logam, kan keserakahan. Oke. Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Apakah ini saling terkait? Saling terkait. Tetapi kenapa sucikan hati dan pikiran? Anda bilang tadi jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan. Sucikan hati dan pikiran. Tetapi kenapa dalam tema yang ketiga Anda tidak sama sekali menyentuh kedua hal ini? Anda malah lari kepada meditasi. Padahal yang kedua Anda tidak mengatakan meditasi. Kan contohnya seluruh, maksudnya Hubungannya apa kalau Anda bilang ini saling terkait? Kenapa Anda nggak bertanya begitu? Kalau saling terkait, terus apakah 1-2 tidak mengatakan meditasi? Kenapa yang 3 Anda bicara meditasi? Terus keterkaitannya di mana? Ayo, Anda boleh panggil temanmu, silakan. Serius, panggil aja. Talita. Ini pakarnya. Wow, tepuk tangan. Anda siap membantu? Enggak. Anda siap membantu? Jadi teman kita yang dari Bangka mengatakan jangan berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran. Ternyata, oh iya, sucikan hati yang ketiga. Jadi yang kedua adalah tambahlah kebajikan. Katanya yang satu dan kedua dan ketiga itu saling terkait. Tapi kenapa yang pertama bicara apa, kedua bicara apa, ketiga kok bicara meditasi? Terus keterkaitannya di mana? Menurut saya itu. Oke, asal dari mana? Dari Tangerang tuh. Oh, Tangerang deket loh, jangan main-main loh ya. Deket loh, apalagi mau ke bandara, ada Tangerang. Gimana menurut Anda? Ya menurut saya sih yang kayak apa, yang bunyi ketiga itu sucikan hati dan pikiran itu suruh yang dari kan apa sih namanya? Ayat 1 dalam pada kan bunyi kan segala bentuk berapa dengan pikiran yang baik akan timbul perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu akan timbul kita kayak terhindar gitu dari perbuatan buruk. Itu kekaitannya. Itu masih belum dapat. Kalian dapat nggak kira-kira? Oke, santai aja, masih banyak waktu. Kita sampai jam berapa? jam 9. Jamnya yang mana? Matiin aja jamnya, matiin. Oke, mau bantu? Ikut berkontribusi dalam keributan ini? Menurut saya itu, Coba dikasih mic-nya. kalau menurut saya Anda berasal dari mana? dari Tangerang. Oh, Tangerang banyak juga ya? Ada 2 aja, 3 ya. Oke. Kalau menurut saya itu yang dari bilang ada meditasi itu nggak ada ke tarik
keterkaitan, bukan keterikatan. Menurut saya nggak ada, tapi kalau misalnya menurut saya sendiri tuh yang jangan berbuat jahat itu kayak misalnya kita menghindari melanggar Pancasila Budi sebagai umat awam. Sedangkan kalau yang berbuat baik itu menurut saya yang menjalankan perbuatan yang kayak ada metanya, karunanya, kayak catur paramita. Sedangkan sucikan hati dan pikiran itu kayak yang tadi saya bilang, tapi itu gak ada hubungannya ke meditasi yang kita pikirannya tuh kayak udah gak ada loba dosa moha gitu. Menurut saya itu. Loba dosa moha apa sih? Loba itu kan kebencian. Loba apa? Oke. Mandi kan. Nah inilah mental ini. Jadi Anda jangan berpikir bahwa kuliah itu hanya untuk S1. Kalian punya ilmu banyak kalau kalian tidak punya kemampuan untuk menjabarkan. Ilmu itu juga sulit, gak ada gunanya secara maksimal. Kita punya banyak ilmu, tetapi tidak punya banyak cara untuk memberikan ajaran, mengajarkan. Kemampuan kita nggak ada. Ilmu ada, tetapi mental kita rendah, grogi, sehingga apa? Nggak bisa keluar. Maka ini tidak menuntut Anda benar baiknya sebenarnya. Tentu itu bagus, tetapi mental Anda juga harus dibenahi yang di sini. Belum puas dengan kalian berempat, panggil lagi deh. Panggil. Ada datangnya nggak? Satu aja. Ya, sebelah sini panggil satu. Suhu mengatakan bahwa jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ini adalah tidak bisa dipisahkan. Ini adalah keterkaitan yang mendasar. Jadi ketika Anda bilang tidak terkait, ini bahaya. Ini saling terkait. Coba dikasih ke siapa namanya? Sela, ya, dari Bangka. Coba, bagaimana ini? Menurut saya yang pertama itu janganlah berbuat jahat. Jadi artinya menghindari perbuatan yang berburuk pada kata mereka tadi. Oke. Contohnya sama sih dibeli semua. Paling takut kalau dari manusia yang menakutkan bagi orang lain. Oke, yang kedua? Yang kedua, tambahlah kebajikan. Jadi kayak kita tuh pasti tiap hari pernah melakukan kebajikan, kayak berdana, melakukan, menjaga ucapan, perbuatan, kayak gitu langsung. Jadi kayak tiap hari itu kita harus ngelakuin yang baik-baik yang kemarin kita lakuin itu, kedepannya harus kita lakuin lagi, kita kembangkan lagi gitu. Oke, berhenti. Anda asal dari mana? Dari Lampung. Lampung, wah, Lampung, Tangerang, Bekasi, Bangka, Tangerang. Oke, dari Lampung, gimana nih Lampung coba? Ya, sini banyak suyan dari Lampung, jangan malu-maluin mereka. Ya, coba tidak berbuat jahat, jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ini saling terkait. Dan yang ketiga, ini sangat dasar sekali. Jelaskan menurut Anda seperti apa? Jadi setengah jawabannya itu saya setuju dengan saudari Lalita yang tadi dijelaskan. Tidak berbuat kejahatan sebagai orang awam. Sebenarnya kita mengenal Pancasila Bugis, menghindari pembunuhan, pencurian, berbuat zina, terus berbohong dan tidak mengonsumsi makanan yang memalukan gitu. Terus perbanyaklah kebajikan. Jadi
kita mengenal Caturparamita, bagaimana sih kita agar tidak membunuh, kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk itu sendiri. Seperti halnya dengan semut, bagaimana sih kita berhati-hati untuk berjalan, atau ada nyamuk yang sedang menggigit kita, mungkin kita bisa mengusir dia, atau bahkan kalau tidak sengaja membunuhnya, kita bisa mendoakannya untuk bahagia, alam bahagia. Oke. Nah, ini yang harus menjadi ending yang indah harusnya. Sekarang sucikan hati dan pikiran. Apa gunanya sucikan hati dan pikiran terhadap kedua hal yang sudah dilakukan? Menurut saya tuh kayak kita menganalisis apa yang dikatakan baik, apa yang dikatakan buruk. Jadi kayak tadi harus melakukan perbuatan baik berdasarkan Caturparamita gitu, bukan berdasarkan cinta kasih. Jadi harus dianalisis secara bijaksana gitu semua. Jadi Apa itu cara bijaksana? secara bijaksana tuh Anda memancing sesuatu yang harus dijelaskan lagi. Oke, sambil memikirkan dulu, menurut Anda gimana? Ya berarti hubungannya sama yang sucikan hati dan pikiran gitu sih. Yang saya bicarakan tadi, contohnya misalnya pas semut gitu. Berarti di dalam pikiran kita digusur. Kalau misalkan pikiran kita sudah memunculkan cinta kasih kepada semua makhluk itu, jadi kita harus pelan-pelan gitu. Nah, sedangkan kalau hati kita juga mungkin bisa sabar, sebaiknya kita juga akan bersinambungan dengan pikiran tersebut, karena pikiran adalah kelompok dari sesuatu perbuatan yang akan kita lakukan gitu. Jadi kalau kita berjalan, pasti kita dilalui oleh pikiran tersebut. Terus kalau misalnya kita memiliki hati kita kebencian tadi, mungkin langsung jalannya cepat gitu, tidak memperdulikan seperti itu atau bahkan menginjaknya. Oke, tepuk tangan buat Anda. Sudah pengen duduk atau masih mau memanggil teman Anda? Masih mau? Oke, silahkan duduk. Waktu kita terbatas ya, jadi timing kita limited. Ya, semuanya juga sampai pagi karena besok nganggur juga. Ya, inilah ya. Jadi saya tidak mengatakan Anda benar atau salah. Karena pada dasarnya Dharma Sang Buddha itu unik sekali. Akhir daripada Dharma Sang Buddha adalah tentu kebebasan itu sendiri kan. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Apa yang kalian berikan tadi tidak salah, juga tidak bisa dikatakan benar. Intinya ya seperti itu. Tapi hari ini Su ingin mencoba mengkritisi, karena bagi Su Buddha punya ajaran itu layak untuk dikritisi. Setuju nggak? Ahipasiko kan? Ya nggak? Anda pernah mendengar kisah Anggulimala? Sosok manusia yang berhasil mengumpulkan ibu jari sebanyak 999, 1000 kurang 1. Dan akhirnya menurut Buddha, beliau mencapai tingkat apa? Mencapai kesucian kan? Apakah Anda setuju dengan hal ini? Setuju nggak? Anda pernah membunuh manusia? Apakah Anda bisa mencapai kesucian? Nah, kenapa beliau bisa? 1000 orang kurang 1 banyak loh. Kita satu pun belum pernah. Bisa nggak kira-kira? Ya. Di sini banyak sesuatu. Buddhis itu luar biasa. Su beruntung mengenal Buddha, mengangkat Buddha sebagai guru. Merubah begitu banyak pandangan.
segala fenomena yang terjadi kita bisa melalui dengan hati yang sejuk lah kalau suruh bilang. Jadi jangan berbuat jahat. Anda pernah nggak melihat orang lain terjatuh dan Anda cuek? Pernah nggak? Kenapa Anda cuek? Cuek bebek katanya. Kenapa Anda cuek? Pernah nggak melihat hal itu? Kenapa Anda cuek? Hah? Sedang buru-buru. Ya, alasan yang bagus. Sejatinya adalah apa? Jangan berbuat jahat. Ketika kita dipertemukan dengan sosok manusia yang berjalan dengan buru-buru jatuh di hadapan kita, dan kita tidak peduli karena kita menganut jangan berbuat jahat. Manusia itu jatuh di depan kita bukan karena perilaku kita, sehingga kita menganggap dia jatuh bukan karena saya, sehingga dia jatuh bukan karena perilaku jahat saya. Karena kita mengambil paham ini, jangan berbuat jahat, kita punya pikiran bahwa dia jatuh bukan karena saya, sehingga bukan urusan saya, dan saya tidak merasa bersalah ketika saya juga cuek dengan dia. Jangan berbuat jahat. Itu menjadikan kita manusia yang pasif, yang tidak peduli. Yang penting dia jatuh, dia kecelakaan, dia susah, bukan karena saya nggak, bukan keburukan saya. Sehingga yang pertama itu adalah sikap pasif. Dan kita nggak bisa hidup dengan cara begini, apalagi di masa pandemi. Maka muncul yang kedua, tambahlah kebaikan. Ketika kita menganut paham tambahlah kebaikan, orang yang jatuh di depan kita karena kita menganut paham tambahlah kebajikan, ada nggak kemungkinan untuk kita mengulurkan tangannya, ayo kita bangun? Ada nggak? Ada. Berarti sifat aktif. Kedua ini berjalan dengan baik. Tetapi ini pun bahaya. Kebaikan yang kita lakukan, kalau kita merasa baik, ini bahaya. Kenapa bahaya? Pernah yang merasa dirinya baik? Kalau nggak pernah, mungkin Anda belum pernah berbuat baik. Nah, jadi sucikan hati dan pikiran ini adalah satu bentuk vaksin antivirus, supaya dalam kebaikan ini kita tidak menjadi manusia yang angkuh, yang ingin dihormati karena telah berbuat baik, seperti merasa dirinya pahlawan. Maka dengan sucikan hati dan pikiran, ini adalah antivirus supaya kita tidak ada keangkuhan, kesombongan di dalam kebaikan kita. Jadi sucikan hati dan pikiran adalah satu sifat melepas, tidak terikat dari kedua hal yang telah kita lakukan. Berapa banyak manusia yang menganggap dirinya baik kepada yang lain, ketika dia jatuh dan orang lain tidak peduli, dia berani mengungkit kebaikan dia. Pernah nggak mengalami hal ini? Sahabat membantu kita, giliran dia susah, kita benar-benar tidak ada waktu, kemudian dia mengungkit kebaikan dia. Akhirnya permusuhan pun terjadi. Pernah nggak seperti ini? Nah, inilah kekuatan dari mensucikan hati dan pikiran, membebaskan diri. Jadi disinilah anatta, ketanpa-akuan itu terwujud. Nah, inilah satu bentuk yang harus kita cerna dengan
cermat daripada hal ini. Maka apa? Mari menjadi manusia yang memang begitu bergerak, tidak membuat orang lain sulit. Begitu kita bergerak, manusia yang sulit menjadi ada kemudahan. Jangan sampai berhenti sampai di situ. Mari kita meditasi merenungkan. Kita pernah berbuat baik, tetapi menganggap diri tidak pernah baik. Supaya apa? Supaya itu kebaikan itu benar-benar menjadi kebaikan, tidak terbelenggu oleh kedua hal tadi. Nah, ini pentingnya, sehingga tidak ada permusuhan yang ditimbulkan karena pamrih. Sucikan hati dan pikiran adalah tidak menghadirkan pamrih di dalam diri kita atas kebaikan-kebaikan kita. Kita seringkali mendengar berbuat baik tidak boleh ada pamrih, ya nggak? Sekarang semua bertanya, pernah nggak Anda memberikan persembahan di altar? Pernah nggak Anda berdoa? Dari kebajikan itu pernah nggak Anda memohon? Apakah itu pamrih? Ayo, tanda tanya. Apakah itu pamrih? Ketika Anda membawa buah apel, buah pir, buah semangka, buah melon, buah anggur, buah jambu, buah mangga, buah stroberi, buah mengkudu, buah apa aja ditaruh di altar. Aduh nak, mama sakit. Anda kemudian doa. Kalau tadi dikatakan pelimpahan jasa karena ada harapan di dalam kebaikan, maka itu adalah pamrih. Tapi yang di sini bilang tidak. Sekarang saya bertanya, ketika tadi Anda mempersembahkan persembahan dan Anda berdoa, semoga dengan kebajikan ini mama bisa sehat. Ternyata mama meninggal. Apakah Anda kecewa dengan doa itu? Kecewa nggak? Anda menyalahkan, Buddha kurang ajar. Saya sudah memberikan persembahan dan saya berdoa, kenapa tidak dikabulkan? Apakah ada hati begitu? Nah, kalau Anda tidak ada hati demikian, maka hati-hati. Banyak sahabat kita yang mengatakan menjadi umat Buddha yang penting berbuat baik tanpa ada pamrih. Pamrih dan harapan berbeda. Kita doa dari kebajikan, semoga itu adalah harapan, bukan pamrih. Pamrih itu saya kasih you, saya susah minta tolong ke you nggak mau bantu saya ngamuk. Itu namanya pamrih. Tapi dalam doa pelimpahan jasa itu bukan pamrih. Tetapi kalau hati Anda ngamuk, ya Anda itu berarti pamrih. Bisa dimengerti? Ya, jadi Anda harus bedakan. Jangan pernah mengatakan menjadi umat Buddha yang penting berbuat baik. Sembahyang, aduh, gak penting. Ada yang masih gak percaya dengan kekuatan doa. Orang bilang sembahyang itu bukan berbuat baik. Setuju nggak? Ada yang punya pandangan begitu? Ada nggak yang punya pandangan begitu? Menjadi umat Buddha yang penting berbuat baik. Sekarang sultannya, berbuat sembahyang berbuat baik atau tidak? Nah, ini yang harus kritis. Mahasiswa, berharap Anda punya pola pikir yang benar-benar menyeluruh. Anda bukan dari manusia yang memang menjadi didogma. Ya, penting bagi kita. Mungkin di waktu yang akan datang kita akan bicara lebih banyak. Waktu suhu hanya sedikit. Ya, jadi hari ini saya hanya minta kepada Anda, mari buka pola pikir yang luas. Kasus tadi, ketika suhu dibakar kepalanya dengan hiu, api. Sampai di sini ada sampai yang menangis, berteriak. Apakah suhu yang membakar kepala saya itu berbuat buruk? Karena telah menyakiti saya? Sakit loh. You pernah nggak masak kena api? Sakit nggak?
Apakah api itu berbuat buruk pada Anda? Anda marah dengan api itu? Hah? Jengkel akhirnya kompornya dimatiin, nggak peduli. Nanti teman-teman nggak makan, nggak apa-apa, apinya jahat. Nah, di sini ada sesuatu. Kadang baik atau buruk, kita yang punya kekuatan. Anda pernah terhina? Anda pernah dicela dan Anda marah? Pernah nggak? Sekarang yang membuat Anda marah karena celaan itu atau karena diri Anda? Karena orang yang mencela atau karena memang Anda yang membuat diri Anda marah? Hah? Diri sendiri. Nah, inilah ada sesuatu. Saya berharap dengan belajar Dharma ini Anda punya kekuatan. Orang lain boleh mencela kita, tetapi kita punya kekuatan bahwa itu bukan celaan. Ya, jadi mari belajar seperti bumi, diberakin, dikencingi. Dia akan mengeluarkan berak dan kencing itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi tidak ada yang namanya sakit hati. Kalau kita orang bicara kasar, kita menjadi marah, berarti apa? Kita dikendalikan oleh orang lain. Ya, maka selama ini kita menjadi budak sesuatu yang di luar, sedangkan kedamaian itu ada di dalam. Maka menjadi mudah marah, anak-anak cacian sedikit apa-apa, kita buang waktu. Maka hari ini saya berharap semoga Anda menjadi manusia yang tahan terhadap celaan, ya, menjadi filter sesuatu yang dari luar masuk yang buruk. Ketika masuk dalam diri kita, kita keluarkan jadi yang bagus. Berarti ada kemajuan di situ. Ya, ini harapan suhu. Ya, mungkin ke depan dalam perkuliahan Anda akan bertemu dengan suhu kalau jodohnya sempurna. Ya, saya berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, selamat terlatih. Serasa waktunya sudah cukup. Su juga nggak mau Anda terlalu kemalaman. Akhirnya bodinya nggak fit. Besok pada sakit, yang repot juga suhu-suhunya. Ya, intinya apa? Nikmati waktu yang masih ada. Suhu yakin ketika waktunya tiba akan ada rasa, aduh sayangnya, aduh tinggal sehari lagi loh. Sayang, padahal kalau ditambah lagi juga nggak mau. Ini akan ada, ya. Minimal dengan begini nanti Anda bisa bercerita kepada yang lain. Nikmati 4 tahun di Cilincing itu benar-benar waktu yang singkat. Jangan buru-buru mau terbang, nanti ada waktunya. Takut ketika waktunya tiba kemampuan Anda tidak ada. Ini yang bahaya. Jangan takut nggak bisa kerja. Yang ditakutkan banyak pekerjaan tapi tidak ada kemampuan, tidak ada keahlian. Maka di sini baik-baiklah membaca buku apa, itu semua akan berguna. Ya, pesan suhu, jaga kesehatan. Yang masih ada waktu, kalau selama ini banyak kesalahan di masa lalu, ya campur bertobat. Pertobatan tidak bisa merubah masa lalu, tetapi itu akan merubah hari ini dan ke depan. Kesalahan di masa lalu itu seperti awan yang menutupi rembulan, tetapi keputusan untuk bertobat itu seperti obor di dalam kegelapan. Semoga Anda bisa merenungkan hal ini dan bisa menjadi sosok yang hari ini hanya bisa mendengar. Beberapa waktu ke depan Anda menjadi pembicara. Pesan suhu, ketika Anda menjadi pembicara, relakan hati, buka telinga, mau untuk menjadi pendengar yang baik. Terima kasih. Namo Amitopo.